Halo teman-teman, kembali lagi bersama Semburan Suprihatin 01. Ya, di video kali ini masih seputar Dapodik ya teman-teman. Dan di sini saya akan memberikan video tutorial cara pengisian JJM atau jumlah jam mengajar di Dapodik versi 2019. Saya akan memberikan video tutorial secara lengkap ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa saya mohon bantuannya, saya mohon dukungannya untuk teman-teman. Silahkan subscribe di Semburan Suprihatin 01 dengan cara mengklik tombol ini, dan juga jangan lupa bunyikan notifikasinya agar jika saya mengupload video teman-teman bisa langsung mengetahui. Oke, kita langsung saja ke tutorial. Jadi di sini untuk tutorial kali ini, jika teman-teman sudah membuat rombel, kemudian sudah memasukkan anggota rombel, maka langkah selanjutnya kita harus mengisi untuk JJM-nya atau jumlah pembelajarannya ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengisi. Jadi di sini yang harus teman-teman ketahui, di sini untuk total jumlah jam di setiap kelas. Jadi di SD itu, ini di sekolah saya itu sudah menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi pengisiannya itu sangat gampang sekali. Samalah, intinya sama kayak KTSP, hanya bedanya itu untuk KTSP itu untuk pendidikan agama itu hanya 3 jam di setiap kelas, sedangkan untuk kurikulum 2013 itu adalah 4 jam. Bedanya hanya di situ. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini seperti tadi ya, teman-teman harus ketahui dulu untuk total jumlah jam di setiap kelas. Jadi di SD itu ada kelas tinggi, kelas rendah. Kelas tinggi itu 456, kelas rendah 123. Kelas tinggi itu total jumlah jam itu adalah 34 sampai dengan 36. Semua mata pelajaran, guru kelas, kemudian guru mapel, baik itu PJOK maupun agama itu adalah 34 sampai dengan 36. Kalau misalkan tidak sampai segitu nggak apa-apa ya, yang penting guru kelasnya sudah memenuhi. Kemudian untuk kelas rendah adalah kelas 1, 2, dan 3. Total jumlah jamnya adalah 32 jam. Seperti itu ya teman-teman harus diketahui itu dulu. Nah, kemudian bagaimana cara pengisian untuk JJM-nya? Teman-teman tinggal pilih saja. Di sini saya sudah mengisi. Misalkan teman-teman mau mengisi untuk kelas 6. Kelas 6 boleh, kelas 5 boleh, kelas berapapun boleh. Kelas 6 di sini. Kelas 6 kita pilih dulu kelasnya, kemudian kita klik pembelajaran. Nah, di sini untuk pendidikan agama Islam itu untuk setiap kelas ya, baik itu kelas 1 sampai dengan kelas 6, total jamnya adalah 4 jam. Di sini diisi untuk nama PTK-nya, guru mapelnya, kemudian SK mengajarnya. SK mengajarnya adalah SK yang sekarang, tanggal dibuat SK-nya. Tanyakan saja sama yang membuat SK. Syukur-syukur Bapak Ibu sendiri yang membuat SK, jadi tidak perlu tanya. Itu adalah seperti ini. Kemudian di sini untuk guru kelas. Guru kelas setiap kelas ya. Berarti kalau guru kelas 1 berarti nama gurunya ya kelas 1, guru kelas 2 ya berarti nama gurunya kelas 2. Nomor SK-nya, nomor SK-nya samakan semua, tanggal SK-nya sama, total jumlah jamnya adalah 24. Ya, itu sama persis setiap kelas 1 sampai dengan kelas 6. Semua. Kemudian di sini untuk pendidikan olahraga. Di sini adalah nama PTK-nya adalah guru olahraga tersebut. Kemudian SK mengajarnya sama, tanggal SK-nya juga sama, kemudian totalnya 24. Nah, setelah itu kita hitung teman-teman, kita hitung. Nah, untuk pendidikan agama Islam karena 4 jam berarti sudah memenuhi ya, sudah memenuhi 24 jam. Berarti guru tersebut tidak perlu mengampu ya, tidak perlu mengampu. Sudah memenuhi berarti sudah 24. 4 kali 6 24. Guru kelasnya sudah sesuai 24. Kemudian untuk pendidikan jasmani olahraga juga sudah 24, sudah memenuhi. Nah, kemudian kita hitung, kita total untuk semuanya berarti 32. Berarti otomatis untuk kelas rendah, kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu sudah sesuai, sudah memenuhi total jumlah jam normalnya ya teman-teman, sudah 32. Lalu kemudian di sini untuk pengisian kelas tinggi kan berarti baru 32, padahal totalnya 34 sampai dengan 36. Lalu bagaimana? Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa jika teman-teman hanya seperti ini saja, tidak masalah. Untuk kelas 4, 5, 6
tidak masalah. Itu total 34 sampai dengan 36 itu jika yang pertama kepala sekolah mengajar di setiap kelas, misalkan kelas 4, 5, 6. Nah, tetapi untuk pengisian untuk kepala sekolah ya, itu di tahun yang lalu sama dengan tahun yang ini itu adalah tidak masuk ke kelas, tidak masalah. Kenapa? Karena untuk tahun yang sekarang itu tugas menjadi kepala sekolah itu sudah memenuhi, yaitu sudah 24, jadi tidak dimasukkan ke kelas, tidak masalah. Lalu jika ingin dimasukkan, tetap dimasukkan ke kelas, misalkan kelas 4, 5, 6 seperti tahun-tahun yang lalu, bagaimana? Tidak masalah, tidak apa-apa. Tetap tidak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman cukup tambahkan saja di sana, di menu tambah ini, tambah. Kemudian kepala sekolahnya itu ingin masuk menjadi mapel apa, muatan sekolah, tidak akan dihitung sebagai beban mengajar guru, atau mungkin mapel tambahan, atau mungkin mapel wajib. Tapi kalau menurut saya nggak usah. Kenapa? Karena di sini jika kita pilih ini, ya pilih mapel wajib, itu hanya ada 2 pilihan di sini, ya. Jadi tidak usah dimasukkan ke kelas. Itu untuk kepala sekolah. Kemudian kalau misalkan ditambah jadi ini, ya mapel tambahan itu juga tidak ada ya, kecuali ada guru mapel lah, boleh seperti itu. Untuk kepala sekolah tidak usah dimasukkan ke kelas 4, 5, 6, nggak usah ya, cukup seperti ini saja. Walaupun hanya totalnya 32 jam juga tidak masalah, yang penting tugas dari seorang guru di sini itu sudah memenuhi 24 jam. Kemudian jika ada kelas yang kosong, bagaimana? Kalau ada kelas yang kosong, misalkan ada kelas 1 kosong atau kelas 2 kosong, itu harus dikosongi atau dimasuki. Boleh dimasuki, yaitu diajar oleh kepala sekolah, nggak masalah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena normalnya dalam 1 minggu tugas seorang guru itu total normalnya adalah 48 jam. Kalau kita jumlah itu 24 ditambah 24 adalah 24 jam. Boleh, nggak masalah ya teman-teman. Itu tidak jadi masalah. Nah, kemudian di sini jika ada guru mapel yang ingin masuk ke kelas karena dia belum mendapatkan jam, dia dimasukkan saja, yaitu di mapel tambahan. Ya, karena sekarang itu sudah tematik atau kurikulum 2013, jadi mapel tambahannya pun adalah mapel tambahan yang belum masuk ke tematik. Nah, seperti itulah teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham lah ya apa yang saya jelaskan, walaupun mungkin sulit untuk dipahami, tapi ya mudah-mudahan paham seperti itu. Nah, jadi lakukan seperti ini untuk setiap kelas, sama persis untuk setiap kelas seperti ini, yaitu guru-gurunya, kelas-kelasnya, walaupun tidak memenuhi total jam juga nggak masalah. Yang penting setiap guru kelas yang sudah sertifikasi itu sudah 24 jam, maupun yang belum juga sudah 24 jam, dan juga guru penjas agama juga sudah 24 jam. Ya, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Kalau misalkan kurang jelas, saya mohon maaf. Kita kembali lagi ke video saya selanjutnya, yaitu cara mengisi jadwal di Dapodik versi 2019. Demikian dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.